tabung RIS Novadas ini saya taruh di sini ya bro ya. Nah, biar nggak perlu. Hai bro, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Jumpa kembali bro, bersama saya Seno Dwi di channel senodwi.10. Apa kabar kalian ya bro? Selamat pagi, siang, sore, malam maupun subuh buat kalian semua. Ya, pada kesempatan hari ini aku mau berbagi informasi ya terkait soal tabung RIS. Ya, ada orang yang nyebut tabung RIS, ada yang nyebut tabung induksi, ada yang nyebut ZEISS. Ya, sebenarnya apa sih ini bro? Ya, RIS itu ya singkatan dari resonator intake system. Ya, atau kalau di Yamaha dia namanya tabung ZEISS. Yaitu kalau ZEISS itu Yamaha Energy Induction System ya, atau tabung induksi ya. Jadi di motor 2 tak ini pasti ada ya bro ya, tabung RIS atau tabung induksi atau ZEISS. Nah, sebenarnya fungsinya apa sih bro? Nah, apakah tabung ini harus ada atau sebenarnya bisa dilepas ya bro? Jadi tabung RIS ini berfungsi untuk menampung campuran bahan bakar dan udara yang belum terbakar sempurna ya bro ya di ruang bakar. Nah, terus berarti ini harus ada ya kalau kita lihat fungsinya seperti ini ya. Kalau nggak ada ya pasti nanti si bahan bakar itu dia nggak punya tampungan ya untuk campurannya ya yang tidak terbakar sempurna. Ujung-ujungnya apa? Nanti dia akan bertabrakan ya, karena kalau ada tabung RIS ya, nanti saya jelaskan di gambar ya. Pada ada tabung RIS dia campuran udara dan bahkan bahan bakar yang belum terbakar dia akan masuk. Nah, jika tabung RISnya ini nggak ada, otomatis si campuran bahan bakar dan udara yang nggak terbakar dia akan keluar. Sedangkan di satu sisi si karburator itu dia akan narik udara ya bro ya, campuran udara sebagai untuk campuran bahan bakarnya. Jadi dia akan bertabrakan ya, sehingga nanti untuk ruang bakar dia akan terlalu banyak bahan bakar dan kurang udara karena udaranya keluar. Nah, terus yang kedua, jikalau tabung RIS ini bocor, ini apa akibatnya atau efeknya ya. Jadi yang kalau tabung RIS ini bocor ya, dia akan membuat langsam motor menjadi besar ya. Kenapa? Karena kan harusnya udara itu masuknya lewat karburator aja ya bro ya. Nah, jikalau tabung RIS ini bocor, otomatis kan udara kan bisa masuk bro ya, udara bisa masuk ke tabung RIS ini dan tersedot. Jadi maka udara yang masuk ke ruang bakar akan menjadi besar, karena yang di tabung RIS ini jikalau dia bocor dia nggak akan terkontrol ya. Kalau yang di karburator kan dia terkontrol ya, ada settingannya angin-angin ya, sehingga langsam motor akan menjadi besar dan putaran mesin akan menjadi susah turun ya, seperti gejalanya gas nyangkut atau skepnya nyangkut. Jadi langsamnya gede terus walaupun sudah kita atur untuk stasionernya yang paling rendah ya bro ya. Nah, jadi seperti itu ya bro ya. Jadi tabung di sini harus terpasang ya, dan kondisinya pun juga harus bagus. Nah, nanti sistem kerjanya tabung RIS akan saya jelaskan di gambar ya bro ya. Nah, ini nanti saya jelaskan dengan 2 gambar. Yang pertama adalah gambar pada saat langkah piston turun ke bawah ya. Dari gambar itu kita lihat udara yang masuk dari karburator dia akan masuk ke tabung RIS ya, ke tabung RIS atau ZEISS bro. Nah, terus pada saat si piston itu turun, otomatis kan si membran itu tertutup ya bro. Nah, tertutup. Nah, jadi udaranya dia akan masuk semuanya ke tabung RIS ya, sebagai tampungan ya. Tampungan di situ sudah ada udara plus bahan bakar yang udah tercampur. Nah, terus di gambar kedua ya, pada saat langkah piston ke atas, nah ini kan si udara tetap tersedot ya dari karburator. Nah, pada saat langkah piston ke atas, dia udara yang di tabung RIS juga ikut tersedot ya bro ya, ikut tersedot masuk ya, melewati membran ya atau katup buluh ya. Itu menambah tenaganya untuk si motor tersebut bro ya. Jikalau tabung RIS ini nggak ada ya, jadi efeknya yang tadi pertama, dia akan bertabrakan ya, udaranya yang keluar dari katup buluh ya, yang dia keluar dia akan bertabrakan dengan udara yang masuk ke karbu. Terus yang kedua,
kerugiannya ya kalau nggak masang tabung ris. Yang kedua adalah pada saat langkah piston ke atas, campurannya yang masuk hanya campuran yang dari karbu saja ya, otomatis pada saat tenaga dibutuhkan itu kan pada saat putaran tinggi malah ngempos ya bro ya. Nah itulah fungsi tabung ris ya, kenapa tabung ris ini harus ada dan kondisinya harus bagus atau performanya harus bagus ya bro ya. Nah oke, setelah kita tadi membahas fungsi tabung ris, nah sekarang kita bandingkan ya untuk dua tabung ris ini ya. Ini kemarin baru saya beli ya dari online shop ya, nggak nyampe 100.000 bro, nanti beda-beda ya tiap online shop jualnya ya. Ini punyanya apa? Punyanya Novadas ya ini. Nah jangan sampai salah beli, ada yang punyanya Novadas, ada yang punyanya NSR ya. Kalau punyanya Novadas ya lebih besar daripada punyanya NSR ya bro ya. Ini namanya chamber inlet ya, belakangnya yang KBP 900. Nah ini mau saya ganti sekalian bro ya. Ini yang punyanya yang sebelah kanannya adalah punyanya Ninja RR ya, originalnya mau saya ganti punyanya Novadas ya. Ini kalau kita lihat ya, ini punyanya Novadas ini dia bahannya lebih tebal ya, lebih tebal daripada punyanya Ninja RR. Jadi nah karena tabung ini kan dia fungsinya pada saat dia terisi campuran ya ataupun tersedot, jadi ini si tabung ini ya bisa bergerak loh ya bro, walaupun di sini kalau kita lihat kaku nih ya, tapi dia bisa bergerak. Nah pada saat dia mengalami kompresi atau kembang kempisnya, lama-lama si tabung ini dia bisa sobek. Nah ini biasanya sobeknya di bagian sini tekukan ataupun di ujungnya masuk ini ya bro. Nah ini bahannya untuk yang Novadas ya udah lebih tebal. Terus yang kedua volumenya yang punyanya Novadas ini dia lebih besar daripada punyanya Ninja RR ya bro. Nah terus yang ketiga adalah desainnya sendiri, bentuknya ini kalau kalian lihat ya. Nah ini kan dia udara itu kan berkumpul di sini ya bro. Nah dia langsung masuk lagi ke sini ya. Desainnya itu dia lebih apa ya, lebih smooth lah ya, nggak matah gitu ya. Nah seperti ini ya. Kalau kita lihat punyanya Ninja RR ini kan matah ya bro. Nah jadi udara yang keluar nanti akan lebih lama lah ya, walaupun ngomongnya kita ada sepersekian detik ya. Oke bro, kita bandingkan dulu untuk yang kedua untuk volumenya ya bro ya. Kita bandingkan ya, kita pakai gelas ukur ini untuk membandingkan volumenya tabung ris punyanya Novadas maupun punyanya Ninja RR. Nah ini sudah saya isi bro ya, udah penuh ya. Ini saya isi air, habis itu saya tuang ke ini ya, ke gelas ukurnya. ...125 nih bro ya. Sekarang kita bandingkan dengan tabung ris ya untuk punyanya si Novadas. Hampir 200 ya bro ya. Jadi secara kapasitas si tabung ris punyanya Novadas ini jauh ya bro ya bedanya ya. Kalau tadi yang punyanya Ninja RR ini ya, tadi secara kapasitas dia sekitar 125 mili ya. Kalau yang si Novadas ya, tabung ris Novadas ini sekitar 200 ya bro ya, 200 mili ya. Jadi lebih besar bro tampungannya ya. Jadi fungsinya kan dia untuk menampung campuran bahan bakar sama udara ya. Kalau tampungannya besar, makin besar otomatis yang tertampung akan semakin banyak ya bro ya. Nah jadi nanti suplai udaranya akan lebih banyak juga campuran yang masuk. Nah ini kalau diibaratkan sama kayak kita menggunakan karbu yang besar ya. Karbu Ninja RR itu kan ukurannya 28 ya. Semakin kita besarkan karbunya kan yang berubah adalah ukuran diameter venturinya ya bro ya. Venturi itu disitu mengatur jumlah udara yang masuk
ya, dan jumlah bahan bakar yang nanti jumlah udara yang masuk dari yang ke atas akan ke karbu, dan jumlah bahan bakar yang keluar dari karbu ya sama-sama nanti tercampur di karburator ya. Jadi mungkin dia fungsinya efeknya ya nanti hampir sama seperti kalau kita besarin si karbunya bro ya. Itu ya bro ya, jadi tadi penjelasannya ya terkait perbandingan antara tabung RIS ya punyanya Ninja RR yang sebelah kanan, yang sebelah kiri punyanya Novadas ya. Selanjutnya nanti kita pasangkan sekalian ya bro, kita pasangkan ke Ninja RR ya, apakah PNP atau harus ada penyesuaian-penyesuaian yang harus kita lakukan. Oke bro, sebelum kita lebih jauh ya menonton video ini ya, nggak lupa saya ingatkan ke kalian semua, saudara-saudaraku, tolong dukung channel ini ya, agar channel ini makin berkembang ke depannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian ya, dan agar kalian tidak ketinggalan update informasi terbaru dari saya. Oke, dari saya cukup sekian, kita lanjutkan untuk pemasangan tabung RIS punyanya Novadas ini. Let's go. Nah ini ya bro ya, penampakannya untuk tabung RIS punyanya Ninja RR bro. Kita lepas dulu. Nah, saya gunakan kunci L ukuran 5 bro ya. Kalau buat aslinya masih menggunakan kunci ukuran 10 ya bro ya. Nah, terus pemasangannya sangat mudah bro. Nah, cuma ini kita lepas, terus nanti langsung kita ganti. Nah, ini kita kendorin dulu. Nah ini sudah terlepas ya bro ya, untuk tabung RIS-nya punyanya Ninja RR. Nah untuk pemasangan tabung RIS Novadas ini saya taruh di sini ya bro ya. Nah, biar nggak perlu saya potong yang ini, tapi nanti kalian memasang di mana ya terserah kalian bro. Yang penting posisikan untuk ujungnya ini dia harus di bawah ya, jangan sampai di atas, agar nanti proses untuk pengaliran udaranya lancar ya bro ya. Ini kita masukkan dulu untuk selangnya. Ini ya bro, untuk posisinya ya dia terlindung, terus posisi mulutnya dia di bawah juga. Nah, kita lihat penampakannya dari dekat. Nah, terus bagian mulutnya ya diaman ya bro ya. Nah ini saya naruhnya di sini, kalau nanti kalian naruhnya di mana terserah bro ya. Ini juga selangnya posisinya naik dia bro ya, bukan turun ya. Nah ini ya bro ya, penampakan untuk tabung RIS Novadas di Ninja RR ya, cukup bagus ya. Pemasangannya juga mudah bro ya, plug and play, nggak terlalu banyak modifikasi yang harus kita lakukan ya. Semoga video ini bermanfaat buat saudara-saudaraku yang mau melakukan pergantian ya tabung RIS punyanya Ninja RR dengan tabung RIS Novadas. Oh ya, mengingatkan kembali buat saudara-saudaraku, kalian bisa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng kalian agar kalian juga tidak ketinggalan update informasi terbaru dari saya. Akhir kata cukup sekian, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa bahagia dan salam damai.